الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. عباد الله، لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. عباد الله، sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, tidak lupa khatib mengingatkan dan mengajak kita semua untuk terus memupuk rasa syukur, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kepada kita, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian kembali kepadanya kecuali dalam kondisi berserah diri, berislam sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita sampaikan salawat dan salam teruntuk junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan juga para pengikut baginda hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibadallah, di dalam ayat yang kita bacakan yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa ujian, fa'atammahunna, dan kemudian Ibrahim pun menuntaskan ujian-ujian tersebut dengan sempurna. Allah berfirman kepadanya, inni ja'iluka linnasi imama, wahai Ibrahim, aku menjadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Kemudian Ibrahim menjawab, wa min dzurriyyati, demikian juga dengan keturunanku ya Rabb, kata Nabi Ibrahim. Allah kemudian menimpali, qala la yanalu ahdiz zalimin, tidak akan masuk dalam janjiku ini orang-orang yang zalim, walaupun dia adalah keturunan daripada seorang nabi yang bernama Ibrahim alaihissalam. Ibadallah kaum muslimin yang dirahmati Allah, nama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nama nabi yang paling banyak disanjung, diagungkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Islam, di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW begitu bangganya menyebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu mulianya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa begitu mulia? Bahkan sampai selawat yang kita ucapkan di dalam salat kita sampaikan juga salawat di samping kepada baginda Rasulullah Nabi kita, juga kepada Sayyidina Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Kita sebutkan di dalam salat kita, di dalam salawat-salawat kita. Kenapa begitu mulia Nabi Ibrahim alaihissalam? Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam telah meninggalkan jasa yang tidak akan bisa dibalas oleh umat manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali mengasas ajaran Islam setelah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah orang muslim pertama sejak umat Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah seorang muslim. Maka ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwa Ibrahim adalah bagian daripada mereka, Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim adalah bagian daripada Yahudi, Nasrani mengatakan bahwa Ibrahim adalah bagian daripada Nasrani, Allah membantah mereka. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima. Tidaklah ada Ibrahim itu sebagai Yahudi, tidak pula dia sebagai Nasrani, kata Allah. Akan tetapi dia adalah seorang yang hanif, yang lurus dan muslim. Allah mengatakan dia adalah seorang yang muslim. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, millata abikum Ibrahim, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada." Allah tidaklah ingin membuat kalian susah dalam beragama. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala agama itu apa? Allah katakan millata abikum Ibrahim, yaitu millah Ibrahim, bapak kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Huwa sammakumul muslimin, dan dia menamakan kalian para pengikutnya sebagai orang-orang muslim min qablu wa fi hada. Pada zaman dahulu dan juga pada saat ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya juga termasuk pada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala di akhir juz pertama daripada surat Al-Baqarah, di situ Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang yang mengatakan bahwa para nabi terdahulu, para pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah seorang muslim. Allah katakan apa? Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu amillah. Apakah kalian mengatakan, kata Allah, bahwa Ibrahim itu Ishaq, Ismail, Al-Asbat dan para keturunan daripada Ibrahim alaihissalam? Apakah kalian katakan bahwa mereka itu adalah orang-orang Yahudi ataupun Nasrani? Allah katakan, mana yang lebih tahu, Allah ataukah kalian? Allah yang lebih tahu daripada kalian. Dan Allah mengatakan, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya. Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi dan tidak pula seorang Nasrani, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi dia adalah seorang muslim. Maka syariat yang kita jalankan kaum muslimin yang dirahmati Allah sejatinya adalah kelanjutan daripada syariat yang telah diasas oleh Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk memiliki seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala yang laki-laki, setelah beliau diutus, beliau memberinya nama Ibrahim. Ini menunjukkan betapa agungnya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam agama yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya di mana kaum muslimin dan rahmat Allah? Kenapa bisa Nabi Ibrahim begitu mulia? Karena jawabannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim alaihissalam dengan berbagai macam ujian, dia menuntaskan ujian-ujian tersebut dengan sempurna. Maka kita ingat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilahirkan,
Raja saat itu memutuskan untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir, dan termasuk calonnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika dia lahir, dia langsung diungsikan, dijauhkan daripada sanak saudaranya, dibesarkan di daerah yang jauh. Kemudian ketika dia masuk dalam usia remaja, ujian bertambah berat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan kepada dia bagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kata Allah, kami tunjukkan kepada Ibrahim tanda-tanda kebesaran kami agar dia menjadi orang yang yakin, kata Allah. Dia lihat bintang, dia katakan ini adalah Tuhan. Saat itu belum ada yang kenal Tuhan di muka bumi ketika itu. Maka Allah tunjukkan kepada Ibrahim tanda-tanda kebesarannya. Dia lihat bintang, kata Ibrahim ini adalah Tuhan. Ketika bintang itu tenggelam, dia katakan Tuhan tidak mungkin tenggelam. Ketika dia lihat bulan, dia katakan ini mungkin Tuhan. Cahayanya lebih terang, dia lebih besar. Ketika bulan pun lenyap, Ibrahim kembali sadar bahwa ini bukan juga Tuhan. Kemudian dia lihat lagi matahari ketika siang datang. Dia kembali mengatakan barangkali ini adalah Tuhan. Cahayanya lebih garang, tapi ternyata dia juga tenggelam. Dan kemudian Ibrahim mengatakan, aku berlepas daripada semua yang kalian sembah, dan aku serahkan diriku kepada Tuhan yang telah menciptakan segala yang ada di atas muka bumi ini, yang telah menciptakan bumi, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, dan yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Aku tidak menyekutukannya dengan siapapun, kata Ibrahim alaihissalam. Maka saat itu Allah tanamkan keyakinan dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika keyakinan itu tertanam dalam diri dia, apakah ujiannya selesai? Ternyata keyakinan yang Allah tancapkan ke dalam hatinya mengundang untuk dia ujian yang berikutnya. Dia tidak tahan melihat orang-orang yang menyembah berhala, mereka yang membuatnya, mereka yang menghiasnya, kemudian mereka yang menyembahnya. Maka gara-gara keyakinan dia ini, dia sampai diintimidasi, diusir oleh bapak yang sangat dia sayangi. Kemudian dihukum oleh kaumnya, dicampakkan ke dalam sebuah api unggun yang sangat besar. Ujian berikutnya daripada Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi Allah katakan fa'atammahunna, dan dia menuntaskannya dengan sangat luar biasa. Lulus Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah katakan kepada api yang membakarnya, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau sejuk dan keselamatan untuk Ibrahim. Apinya membakar segala sesuatu kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih remaja, ujiannya begitu berat. Ketika menikah, berharap ada kebahagiaan kalau bagi kita. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak juga lepas daripada ujian. Menikah dengan seorang perempuan yang beriman yang bernama Siti Sarah, satu-satunya perempuan yang beriman di muka bumi ketika itu. Dia sangat mencintainya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung memberikan kepada mereka keturunan. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam ingin memiliki keturunan. Berpuluh-puluh tahun mereka menunggu sampai mereka pada putus asa, barulah Allah berikan kepada mereka keturunan. Apakah ujiannya sampai di situ saja kaum muslimin yang rahmat Allah? Ternyata ujiannya bertambah lagi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah menunggu bertahun-tahun agar punya keturunan, ketika baru saja diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada dia untuk mengantarkannya ke sebuah lembah yang tidak ada penghuni, tidak ada kehidupan, tidak ada air, hanya bertemankan Allah Subhanahu wa taala semata. Baru saja dia akan berbahagia kalau bagi kita dalam kehidupan kita. Tapi ternyata belum sempat dia menyicipi kebahagiaan, Allah berikan kepada dia ujian yang berikutnya. Maka diantarkanlah Nabi Ismail yang ketika itu masih menyusu dengan ibunya, tanpa bekal yang memadai, tanpa pendamping, ke sebuah lembah yang di dalamnya tidak ada kehidupan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada dia, sempurna. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sang anak pun sudah tumbuh dewasa, apakah ujian dari Allah berhenti untuk Nabi Ibrahim alaihissalam? Anak yang selama ini sudah baru lahir diantarkan
ke sebuah lembah yang jauh di sana yang tidak bisa dikunjungi setiap saat, tanpa bekal, tanpa orang pendamping. Sekarang ketika anaknya sudah besar, Allah katakan juga di dalam Al-Quran, Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai Ananda, ayah melihat di dalam mimpi bahwa ayah diperintahkan untuk menyembelih engkau. Sekarang apa pendapatmu, kata dia kepada sang anak. Sang anak adalah seorang anak yang soleh. Dia mengatakan, Ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, dan engkau akan mendapatkan aku termasuk di antara orang-orang yang sabar, di antara orang-orang yang soleh, kata sang anak kepada sang ayah. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Ibrahim untuk menyuruh orang lain untuk membunuh anaknya, tapi Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya dengan tangan dia sendiri. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau disuruh orang lain yang membunuh anaknya masih mending. Anak yang sangat dia cintai, tapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim yang langsung menyembelih anaknya dengan tangan dia sendiri. Tapi lagi-lagi Ibrahim alaihissalam lulus dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tunaikan, sehingga Allah gantilah sang anak dengan seekor kibas yang sangat besar. Allah kembalikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kibasnya untuk dia makan, dan begitulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, penuh dengan ujian sehingga dia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyanjung baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang umat. Dia satu orang, akan tetapi dia dikatakan sebagai umat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, kenapa Ibrahim disebut sebagai umat? Karena memang pada diri Ibrahim alaihissalam terdapat berbagai macam kebaikan yang tersebar di dalam tubuh umat kebanyakan. Kalau umat ini punya kebaikan dalam satu sisi, umat yang lain begitu juga, maka pada tubuh Ibrahim alaihissalam terdapat segala kebaikan-kebaikan itu, sehingga dia layak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim adalah nabi yang mulia. Di dalam surat Al-An'am, Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan dengan tegas bahwa ajaran yang beliau bawa ini, Islam yang kita anut, yang kita kerjakan ini, tidak lain dan tidak bukan melainkan hanyalah mengikut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu jalan agama yang lurus, yaitu millah Ibrahim, dan dia tidaklah termasuk di antara orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ibadallah, aqulu ma tasma'un fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Nashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. وقال جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات
اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا ربنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.